Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Kita akan langsung menyapa juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud, Bapak Chiko Hakim yang telah bergabung dalam diskusi malam hari ini. Selamat malam, Pak Chiko. Malam Bang Ariza. Pak Chiko, tadi kami sudah berbincang dengan Pak Ariza dan juga Bang Effendi. Ini dari PDIP sendiri, bagaimana kemudian tanggapan dari Bu Mega ataupun dari Ketum PDIP terkait permintaan Pak Prabowo untuk bertemu dengan Bu Mega? Saya sendiri pribadi belum mengetahui secara pasti apa tanggapan dari Ibu. Saya rasa pada saatnya nanti memang mungkin akan ada pertemuan itu kalau memang betul Pak Prabowo sudah mengajukan permohonan waktu untuk bertemu dengan Ibu. Cuma itu bukan menjadi hal yang prioritas bagi kami tentunya. Menyikapi hal ini buat kami lebih mengutamakan sikap dari Mas Gibran sendiri sebagai kader PDI Perjuangan yang dicalonkan sebagai calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju. Apakah dia akan mengundurkan diri secara resmi dari partai kami? Itu aja. Tapi ya kita tunggu sampai besok, kan ini belum pendaftaran. Oke, artinya PDIP menunggu sikap dari Gibran atau PDIP akan menetapkan sikap yang lebih tegas terhadap status keanggotaan dari seorang Gibran Rakabuming Raka ini? Masalah tegas nggak tegas itu kita tunggu nanti. Masalah sikap apa yang akan diputuskan apabila betul yang bersangkutan akan mendaftar itu kita bicarakan besok aja. Tapi yang pasti belum pernah menjadi presiden di PDI Perjuangan bahwa kami mendukung dua calon dari partai kami untuk berkontestasi di pemilu yang sama. Itu aja yang bisa dipastikan. Oke, Pak Riza tanggapannya? Ya, saya kira terkait Mas Gibran, saya pribadi dan juga partai tidak ingin mencampuri. Itu kan soal pilihan partai politik, itu sudah menjadi masalah pribadi masing-masing warga negara. Jadi Gibran sekarang posisinya masih sebagai anggota partai PDIP, kita hormati, kita hargai, dan sekarang juga beliau diusung sebagai cawapres. Insya Allah besok pagi akan dideklarasikan Prabowo dengan Mas Gibran, kemudian juga melanjutkan mendaftar di PU. Terkait posisinya sebagai anggota partai politik tertentu, dalam hal ini PDIP, kita hormati. Masalahnya nanti yang bersangkutan apakah perlu harus mundur, itu pilihan ada pada Mas Gibran, kami tidak ingin mencampur. Kemudian juga kalau Mas Gibran ingin tetap di PDIP juga itu Mas Gibran. Baliknya PDIP sendiri juga itu kewenangan PDIP menyikapi posisi Mas Gibran yang sekarang diusung sebagai cawapres pasangan dengan Bapak Prabowo. Jadi kami pada posisi menghormati, menghargai apapun yang menjadi pilihan Mas Gibran, pilihan partai politik Mas Gibran, dan kami hormati Mas Gibran sekarang sebagai anggota PDIP. Oke, Mas Ariza, tapi sebetulnya dalam komunikasi pada saat proses memilih bacawa pres sampai akhirnya mengumumkan Gibran sebagai bacawa pres pendamping Prabowo, pernah atau tidak ada permintaan pertemuan dengan Bu Mega, ataupun pernah atau tidak ada pembicaraan langsung dengan Bu Mega mengenai hal ini? Ya, tadi kan sudah kami sampaikan bahwa Pak Prabowo sebelum-sebelumnya juga beberapa kali kan ingin bertemu sebelum Mas Gibran sebetulnya malah gitu ya, ingin bersilaturahmi, tapi kan belum ketemu waktunya karena kesibukan. Dan sekarang juga mengajukan kembali menurut Anda ada di mana, dengan Ibu Megawati. Mudah-mudahan dalam pertemuan ke depan semuanya akan lebih baik, lebih cair, hubungan yang selama ini baik akan baik ya. Terkait Mas Gibran, sebetulnya itu kan posisinya ada di Mas Gibran sendiri. Dan Mas Gibran seperti kita ketahui juga sudah menyampaikan langsung ke PDIP melalui Mbak Puan Maharani. Dan kita tunggu apa yang menjadi keputusan kebijakan dari Mas Gibran terkait prosesnya sebagai cawapres. Begitu juga PDIP menyikapi Mas Gibran yang masih sebagai anggota PDIP yang sekarang posisinya resmi diusung ya
resmi Oke. diusung oleh Koalisi Indonesia Baru. Oke, kembali Dan ke Pak baru Ciko. akan mendaftar besok. Jadi baru Nah, oke. akan mendaftar besok di KPU. Baik Pak Riza, mengenai pendaftaran besok Pak Ciko, ini kan ada pendaftaran besok ke KPU RI Prabowo Gibran. Mengenai pertemuan antara Pak Prabowo dengan Bu Mega, apakah mungkin itu terjadi sebelum ada pendaftaran atau dalam 1-2 hari ini atau bagaimana sebetulnya potensi pertemuan ini? Saya selalu mengatakan ya 1-2 hari dalam politik itu kan seperti setahun rasanya. Kadang-kadang ada dinamika-dinamika yang terjadi ya kan. Tapi ya saya melihat waktu itu begitu sempit ya. Tapi mungkin aja apapun itu mungkin dalam politik. Tapi ya kita tunggu aja lah. Tapi saya lebih fokus karena di kita itu hal-hal seperti ini tidak terlalu menjadi perhatian khusus. Bukan karena kita menyepelekan, tapi lebih karena kita disibukkan oleh bagaimana memformulasikan bagaimana kita menang Ganjar dan Mahfud ini melawan Pak Prabowo. Oke, Bang Effendi tanggapannya? Ya, saya rasa situasinya akan seperti ini. Memang tatanan komunikasi politiknya Ciko dan Bang Ariza akan seperti ini. Pak Prabowo pernah meminta waktu sebelumnya. Kemudian karena agak tergesa-gesa, maksud saya ditekan waktu ya untuk menentukan cawapres di antara pilihan yang banyak, lalu ada batas waktu pendaftaran. Nah, seperti menetapkan lebih dulu ya, mendeklarasikan cawapres Gibran yang masih punya KTA PDI Perjuangan. Namun, bagusnya suara untuk minta waktu ketemu tetap harus disuarakan. Itu dalam konteks tadi ya, tata krama antar partai politik. Nah, sekarang tentu saja kembali kepada PDI Perjuangan. Berasa saya, kalau pada tingkat Ibu Puan kan sudah pernah bertemu lah ya dengan Gibran. Yang ditunggu-tunggu publik kan antara Ibu Megawati dengan Pak Prabowo. Rasanya Ciko mengingat waktu pendaftarannya besok ya, Bang Ariza, mungkin belum sempat ketemu walaupun segala kemungkinan bisa terjadi. Nah, juga untuk PDI Perjuangan, Ibu Megawati dan semua yang mendengar dialog kita malam ini, saya rasa cukup juga sedu-sedan ini gitu ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan, apa iya titik-titik-titik, apa iya teman kita titik-titik-titik, ya iya teman kita sudah demikian gitu. Itu adalah kenyataan politik. Karena itu memang ada beberapa bahasa yang dihaluskan bahwa tadi Abang Daka Muardin Watubun mengatakan ya kalau dia besok betul-betul didaftarkan ya sebagai cawapresnya Bapak Prabowo, otomatis kartunya itu dicabut. Sebetulnya kan bahasa halus dari diberhentikan gitu ya. Kalau Budiman kan diberhentikan, ini ya bahasa halusnya dicabut. Nggak ada masalah Fitri, ini adalah fakta-fakta kenyataan politik yang mungkin tidak terjadi di negara lain, yang mengajar juga mungkin harus mengubah teori-teori tentang Indonesia. Tapi pada faktanya Ciko sudah lebih senyum, karena yang penting sekarang menghadapi kompetisi. Bahkan Ganjar pun di luar berita itu Fitri sudah lebih tegas loh. Saya mendengar berita lain yang Ganjar menyebutkan sudah tidak ada nama Pak Gibran di dalam juru bicara lah atau tim pemenangan gitu. Nanti bisa dikonfirmasi ke Ciko. Dan pada sisi lain betul juga apa yang dilakukan oleh Bapak Prabowo harus seperti ini. Harus terus menyatakan keinginan bertemu sambil menunggu peluang untuk bertemu. Sebetulnya ini sudah jangka panjang ya. Jadi seperti saya katakan tadi sudah ini dengan pertemuan antara Pak Jokowi dengan SBY bahkan dengan AHY. Sementara kita menunggu pertemuan antara Pak Prabowo dengan Bu Megawati. Oke, baik, kita tunggu saja apakah kemudian potensi ataupun peluang pertemuan antara Pak Prabowo dan juga Bu Mega ini akan terjadi sebelum pendaftaran besok atau sesudahnya atau 1-2 hari ke depan. Kita tunggu saja seperti apa. Terima kasih Bang Effendi, Pak Ariza dan juga Pak Ciko telah berbincang bersama kami dalam Prime Time News untuk malam hari ini. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.